Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku bakal jawabin pertanyaan kalian seputar Universitas Pamulang. Jadi sebelumnya itu setiap aku ngepost apapun itu tentang Unpam pasti FYP di TikTok dan juga di YouTube yang nonton ribuan. Dan kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar seputar Universitas Pamulang yang kalian tanyakan di video-video aku di TikTok ataupun di YouTube. Kita cari dulu videonya. Ini aku pegang HP satu lagi. Kita cari, pertama kita carinya di TikTok. Pertama kita bacain komentar-komentar yang ada di TikTok aku. Kalian yang mau tahu TikTok aku apa? Nih. Kelihatan nggak? Intan Dafri _ @Intan Dafri _ Nah, di sini tuh aku beberapa kali ngepost tentang Universitas Pamulang. Sering FYP gitu. Nah, di sini kita lihat video yang FYP. Nah, ini. Nggak kelihatan ya? Nah, video ini itu adalah video Propesa tahun ini 2023 yang semester kemarin. Nah, kita bacain ya komentarnya. Oke, pertanyaan pertama, Unpam buka pendaftaran tahun ini bulan berapa ya, Kak? Jawabannya, kita lihat dari kalender akademik. Nah, di sini aku bakal spill kalender akademiknya. Di sini, nih, kalian mau lihat? Jadi kita di Unpam itu selalu ada kalender akademik yang di-share setiap semesternya. Nah, setiap semester itu tentunya beda-beda. Di tahun 2023 yang semester sekarang, pendaftaran itu dibuka sebanyak 3 gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, dan juga gelombang 3. Gelombang 1 dibuka pada tanggal 20 Februari 2023. Berarti kan udah kemarin ya. Kemudian kalau kalian sudah daftar di gelombang 1, maka kalian harus mengikuti yang namanya tes SPMB gelombang 1. Tes SPMB gelombang 1 ini di tanggal 12 sampai dengan 14 Mei 2023. Udah lewat juga. Nah, kemudian gelombang 2-nya itu pendaftaran dibuka tanggal 19 Mei 2023. Sedangkan tes SPMB gelombang 2 di tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Udah lewat juga. Berarti yang tersisa hanya tinggal gelombang 3 saja. Gelombang 3 kapan sih dibukanya? Itu tanggal 6 Juli 2023. Berarti masih bisa nih sampai dengan 8 Agustus 2023. Jadi gelombang 3 itu dibukanya dari tanggal 6 Juli sampai dengan 8 Agustus 2023. Berarti masih ada waktu nih kalian yang mau daftar ke Unpam masih bisa gelombang 3. Di spare waktu sampai dengan 8 Agustus. Untuk tes SPMB gelombang 3 tuh di tanggal berapa sih? Di tanggal 11 sampai dengan 13 Agustusnya. Itu untuk tes SPMB-nya yang gelombang 3. Sedangkan pengumuman hasil SPMB-nya sendiri di tanggal 16 Agustus 2023. Nah, setelah kalian mengikuti tes SPMB, maka nanti hasil pengumumannya akan keluar. Kalian catat tanggal-tanggal yang tadi aku sebutin. Setelah hasil pengumuman tersebut, kalian harus mengikuti beberapa rangkaian ke depannya, ya seperti foto KTM, kemudian registrasi, terus mengikuti kegiatan Propesa. Nah, kegiatan Propesanya di tanggal berapa sih? Tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2023. Ingat, tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2023. Jangan sampai enggak Propesa, karena nanti akan ada sertifikatnya dan sertifikatnya itu berguna buat kalian sidang skripsi. Next, kita lanjut. Bismillah, semoga lancar buat tes di tanggal 11 Agustusnya. Hehehe. Amin. Ini dari Bagus Saputra. Next, Kak, pas mau daftar lewat online tapi belum ada ijazah gimana ya? Soalnya di sana kita ada disuruh ngisi nomor dan tanggal STTB ijazah. Gak masalah. Kalau mau daftar online, biasanya kalau ijazah belum turun, kalian bisa gunain SKHUN yang didapat dari sekolah. Itu untuk pengganti ijazah. Tapi nanti setelah ijazahnya udah turun, kalian serahin ijazahnya gitu. Jadi nggak masalah, karena dulu aku pas daftar di Unpam juga itu nggak nyertain ijazah, jadi bisa menggunakan SKHUN dulu sama transkrip nilai raport.
Kemudian dari Kevin, salam dari anak manajemen. Hai Kevin. Urbizel, dari Urbizel, Unpam ada fakultas ilmu komunikasi nggak sih? Ya guys, di Unpam itu belum ada fakultas ilmu komunikasi. Tapi kemarin tuh pas aku ke perpustakaan, di lantai 9, nggak, di lantai 10 itu udah ada prodinya. Jadi udah disiapin ruang prodi ilmu komunikasi. Ya jadi nanti kemungkinan akan ada, tapi tahun depan, di tahun 2024, bukan di tahun 2023. Jadi kalian yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi bisa, tapi di tahun depan. Oke? Next. Salam dari Informatika Victor. Hai Informatika. Dari tadi FYP Unpam mulu, curiga keterima. Bisa jadi. Unpam buka lagi pendaftaran kapan Kak? Tadi ya aku udah jelasin. Unpam buka pendaftaran lagi kapan? Banyak banget yang nanya gitu. Halo Kak, salam kenal dari Sasindo semester 4. Hai, dari Varianti ID. Hai, aku juga Sasindo semester 4, kita sama Kak. Kemudian dari Wulan di sini, Sasindo Jaya Sasindo. Kemudian halo Kak, maba TI di sini. Hai TI, Teknik Informatika. Halo Kak, izinnya Pak. Gimana sih ini? Halo Kak, izinnya apa? Maba Prodi Hukum. Hai Prodi Hukum. Kemudian ini Unpam tuh banyak ya. Kalau pasang di TikTok, kalau pasangnya tentang Unpam pasti FYP. Next. Kak, bisa daftar jalur prestasi atau rapot nggak sih? Setahu aku sih nggak bisa ya. Setahu aku belum bisa untuk jalur rapot atau prestasi. Biasanya itu kan yang kayak gini sekolah negeri ya. Di Unpam sendiri ada yang namanya tes SPMB. Nah, kemarin tuh sempat dengar kalau yang misalkan ikut SBMPTN dan nilainya itu di 500 ke bawah ya, 500 berapa ada range-nya. Kalian coba cari tahu deh range-nya tuh berapa ya untuk skor nilai SBMPTN yang bisa keterima di Unpam gitu. Itu ada, aku kemarin sempat dengar di prodi aku sendiri itu sekitar 400-500 itu masih keterima. Tapi kalau misalkan kalian gak sesuai range itu si nilai SBMPTN-nya, kalian bisa ikut tes aja SPMB-nya gitu. Kak, aku udah daftar tapi kok gak ada informasi buat tesnya kapan? Biasanya emang gak ada informasi yang jelas sih. Dulu juga aku gak ada informasi yang jelas, tapi kalian bisa hubungin ke Instagram atau kalian follow aja langsung Instagram yang misalkan kalian milih kayak aku Prodi Sastra Indonesia, maka aku langsung follow Instagramnya Prodi Sasindo dan juga himanya. Biasanya yang aktif itu himanya juga buat update berita terbaru tentang pendaftaran. Kalian bisa, misalkan kamu ambil jurusan manajemen, berarti kamu bisa nih kunjungin lamannya Instagram manajemen gitu atau himanya. Terus kalau misalkan nggak dapet informasi juga tentang pendaftaran tersebut, kamu bisa hubungi langsung DM aja Instagram hima atau prodinya masing-masing gitu, pasti dijawab, nggak mungkin nggak dijawab. Kamu bisa nggak Kak di Unpam? Bisa lah, bertahan ke sampai semester 4. Kak, pendaftarannya tiap hari apa ya? Pendaftaran offline apa online nih? Kalau pendaftaran offline yang kita ngambil langsung ke kampus ya. Kalau misalkan pendaftarannya itu offline, kalian bisa kapan aja ke Unpam dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 siang ya. Jadi kalian bisa ambil formulirnya di Unpam Victor ataupun di Unpam Pusat gitu. Kalau misalkan online bisa kapan aja. Kalau misalkan offline itu setiap hari asalkan jangan tanggal merah gitu. Jangan tanggal merah, bisa setiap hari ambil formulir kapan aja dan bisa di Victor ataupun di Unpam Pusat. Kak, kalau ambil CS bisa nggak sih nggak pakai surat keterangan kerja? Nah ini tuh aku nggak tahu. Terus aku tanya temen aku yang kerja di SPMB, kata dia ternyata wajib menggunakan surat keterangan kerja yang mau ambil CS.
Jadi itu kebijakannya. Jadi kalau kalian mau ambil CS ya kalian harus sudah tertera sebagai karyawan atau dari tempat kerja kalian gitu, harus ada surat keterangan kerja. Karena biasanya CS ini emang diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja gitu. Kalau kalian tidak bekerja, kalian bisa ambilnya reguler A atau reguler B gitu. Kemudian, Kak, untuk mengisi data yang ijazah gimana? Soalnya pelulusan aja belum diganti pakai surat kelulusan apa pakai raport semester 5. Kalau waktu aku ya ijazah tuh belum turun. Nah, digantinya pakai SKHUN sama transkrip nilai rapot. Kak, mau tanya kalau untuk anak SMA kan ijazahnya belum keluar, itu bisa nyusul nggak Kak? Sama untuk fotonya buat yang reguler A, foto SMA Kak? Fotonya untuk yang pendaftaran kan wajib bawa foto ya, kalau nggak salah 3x4. Itu foto SMA boleh, foto yang penting tuh rapih aja sih fotonya, jangan yang non formal gitu. Yang penting kalian lagi rapih aja di fotonya gitu. Kemudian, Kak, ini gelombang 1 sampai 3 online kan, dan tes SPMB-nya online semua kan, Kak? Nah, kalau udah keterima ada tes atau interview lagi nggak di Unpam? Kalau kalian udah keterima tes SPMB-nya, nggak ada apapun lagi kecuali nanti kalian foto KTM, juga kalian lakukan registrasi. Kalau kalian nggak registrasi sesuai jadwalnya, maka kalian akan dianggap cuti gitu selama 1 semester. Maka kalian harus registrasi, kemudian mengikuti propesa. Jangan sampai nggak ngikutin propesa, nanti sertifikat dari propesa itu wajib disertakan untuk kalian sidang skripsi. Jadi seumur hidup kalian nih selama di Unpam, kalian harus merasakan yang namanya propesa. Kalau misalkan belum propesa, bisa nanti nyusul gitu, tapi nggak enak juga sih nyusul. Aku nggak bisa login mulu Kak, kenapa ya? Waduh, sinyal tuh kayaknya kalau nggak bisa login ke website PMB-nya. Coba cek lagi sinyalnya, atau pakai HP yang lain atau pakai laptop yang lain gitu ya. Kak, bedanya gedung pusat sama Victor apa Kak? Bedanya Victor sama pusat ya, kalau Victor di Victor, kalau pusat pusat. Jadi gini, Unpam itu yang pertama berdiri gedung pusat, yang di Bundaran, kalian tahu Bundaran? Nah itu gedung pertama Unpam, gedung 1. Nah gedung 2-nya itu ada di Victor, itu baru diresmiin kemarin bulan September kalau nggak salah ya. Pas peresmiannya itu kita ada acara sambil disnatalis yang gede-gedean gitu, ngundang Sendra Tari Ramayana. Nah itu gedung Victor. Jadi gedung Victor itu yang ada di Jalan Victor yang megah itu. Nah kalau misalkan gedung pusat ya Unpam 1 gitu. Kemudian Unpam bisa pakai KIP nggak Kak? Bisa banget. Jadi mungkin kalian daftar dulu di laman KIP-nya ya. Kalian daftar dulu, nanti yang menentukan kalian dapat atau enggak itu adalah prodi kalian masing-masing. Jadi kalian daftar dulu aja, isi-isi gitu kan, sambil iseng nunggu hasil tes atau sambil nunggu propesa, kalian isi-isi aja gitu. Siapa tahu kalian beruntung dapat KIP. Aku salah satu mahasiswa KIP juga. Jadi kalau misalkan dari angkatan aku itu cuma 2 orang yang keterima. Jadi kecil banget kemungkinan waktu angkatan aku untuk keterimanya, karena dari semua angkatan, dari ratusan orang yang daftar itu cuma 2 orang yang keterima. Tapi di angkatan atas aku 2020 itu ada 40 orang. Di angkatan bawah aku 2022 itu ada sekitar 7 sampai 8 orang. Ya, jadi cuma di angkatan aku yang sedikit. Nah, untuk KIP sendiri itu kalian daftar mandiri, kemudian nanti dari prodi masing-masing yang ngumumin. Kalau misalkan ada perekrutan mahasiswa KIP. Nah, kalian pokoknya kalau misalkan bener-bener mau dapat beasiswa di Unpam, kalian harus terus update dan gencarin tanya ke prodinya masing-masing. Kak, untuk pendaftaran KIP itu kapan ya gitu, karena biasanya yang handle itu semuanya prodi masing-masing, yang handle itu bagian kemahasiswaan prodi gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian emang bener mau dapet KIP, mau dapet beasiswa, kalian dari awal masuk kalian langsung tanyain pendaftaran KIP di prodi kita tuh kapan ya gitu. Nah kalau misalkan udah, waktu angkatan aku suruh ngisi GFROM. Nah itu tuh data diri, kemudian prestasi,
terus juga pengalaman organisasi dan lain-lain itu diisi, terus transkrip nilai rapot semester SMA lah, pokoknya transkrip nilai rapot sampai semester 6 yang di SMA. Terus juga ada ijazah, SKUN semuanya disertain. Terus abis itu diseleksi. Nah, habis diseleksi dari GFROM, ada di mana orang-orang yang lulus nih dari tahapan pemberkasan, kemudian diwawancara. Setelah wawancara, barulah ada tahap selanjutnya, dan di tahap itu baru kita ditentukan sebagai penerima KIP dari prodi masing-masing gitu. Nah, setelah itu kita buka rekening. Yang rekening pertama kalau angkatan aku itu pakai BNI, itu untuk biaya hidup. Kemudian rekening kedua itu dari BPR ya, jadi nanti biaya pendidikan kalian disalurinnya lewat BPR gitu. Nah, kalau di angkatan aku biaya hidupnya sekitar 5.700.000. Kalau biaya pendidikannya itu biaya pendidikannya 1.900.000, karena kan di Unpam itu untuk satu semester kan 1.900.000 ya. Nah, untuk angkatan bawah yang 2020 itu biaya hidupnya 4 juta sekian ratus, aku nggak tahu juga. Biaya pendidikannya dia 2 jutaan gitu. Jadi beda-beda. Pokoknya kamu yang mau dapet beasiswa langsung gencarin dari awal masuk, incer prodinya masing-masing, tanyain kapan pembukaan beasiswa KIP di prodi kita. Langsung tanya aja. Jangan malu-malu. Kalau misalkan kalian udah ketinggalan aja, ya udah susah dapetnya. Kemudian maaf, untuk tes SPMB-nya itu tetap tatap muka ya. Untuk tes SPMB-nya itu tatap muka ya. Setahu aku offline. Setahu aku online. Tes SPMB itu dilakukannya online. Karena kenapa? Mahasiswa Unpam itu banyak ya. Nanti aja yang propesa di tahun 2023 ini sekitar 25.000. Bayangin seberapa banyak. Dan kalau tesnya dilakukan secara online, secara offline tatap muka, maka nggak akan ketampung gitu. Jadinya tesnya dilakukan secara online gitu ya guys. Next, tesnya formalitas aja nggak sih kak? Gimana ya bilangnya? Intinya kerjain aja lah sebisa kalian. Kalau ditanya tesnya susah apa enggak susah. Jadi kalau kalian pernah belajar buat SBMPTN, itu pasti sangat-sangat gampang dan sangat-sangat mudah. Jadi hal-hal yang umum aja yang kita pelajari di SMA kok gitu. Jadi ada matematika, kemudian pengetahuan umum, PPKN, gitu-gitulah. Jadi nggak susah lah, intinya kalian pasti bisa jawab. Terus kalau dibilang formalitas juga enggak sih, nggak tahu juga. Makasih banyak infonya kak, sangat membantu. By the way kak, untuk tesnya apakah ada pakai jalur rapot? Ini udah ditanyain tadi ya, nggak ada. Misal nanti ujiannya di handphone, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau bisa, karena biasanya handphone kan nggak leluasa ya kalau ngerjain. Enakan di laptop gitu. Kalau di laptop kan langsung klik-klik aja. Kalau di handphone kan harus kita geser-geser dulu gitu. Nggak apa-apa. Kita lanjut, ini kan di TikTok, kita lanjut sekarang yang ke YouTube. Di YouTube channel aku, kalian bisa lihat waktu propesa tahun semester lalu itu sampai 4.000 yang nonton dan banyak pertanyaan juga di sana. Kita lihat. Kalian yang belum follow jangan lupa follow Instagram aku @intandafri_. Yang belum subscribe YouTube channel aku jangan lupa subscribe juga, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, kita lihat. Ini yang di YouTube ya guys. Komentarnya aku bacain. Oh, there is kenapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oh, there is me in the video. Hai Iqbal Rumanan 315. Kamu ada di video ini ya? Terus dari Muhammad Syur Syahroni, iya seru banget tapi panas untuk di lantai 8.
Enggak juga sih. Jadi ya guys, nanti kalian tuh yang propesa di semester ini itu bakal kepisah. Jadi yang enggak semuanya di auditorium. Yang di auditorium itu hanya manajemen, akuntansi yang ada di Unpam Pusat lah, intinya yang ada di Unpam Pusat mereka semuanya ke Unpam Pusat sama Witana. Mereka semua yang ada di Unpam Pusat dan juga di Witana mereka ditempatkan propesanya di auditorium Darsono ya, di Victor. Nah kalau misalkan yang biasanya di sekitar Unpam Victor itu ditempatinnya di ruang serbaguna. Kalau Sasindo waktu itu di ruang anggrek, terus ada juga yang di belakang lift, ada juga yang di sebelah kiri gitu. Jadi ada juga yang di basement, di kantin, terus ada juga yang di lantai 1, ada yang di mana ya, pokoknya banyak lah gitu. Jadi yang prodi-prodi, fakultas-fakultas yang ada di Victor itu justru propesanya ditempatinya di ruangan-ruangan tertentu. Tapi mereka yang ada di Unpam Pusat itu ditempatinya propesanya di auditorium gitu. Keep going. Terima kasih. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Video YouTube yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bacain ya di video kedua. Alhamdulillah saya alumni di Unpam. Alhamdulillah. Semoga Unpam lebih maju dan mampu bersaing dengan universitas besar lainnya. Amin. Ini harapan aku juga sih. Makanya kalian mahasiswa Unpam belajar rajin-rajin biar kita juga bisa bersaing dengan universitas-universitas lain. Kemudian selanjutnya, ini kenapa? Selanjutnya, Unpam harus tingkatkan kualitas dan kuantitas dengan dosen S3 juga prasarananya kalau bisa bersaing dengan universitas yang sudah maju. Jangan hanya rame saja dan dikemas juga harus pantau kualitas dan kuantitas untuk kemajuan Unpam. Betul. Jadi Unpam kalau dibilang ngincer kuantitas benar sekali. Karena orang-orang yang gimana ya, yang hasil tesnya rendah aja kemungkinan itu diterima juga gitu di Unpam. Jadi hampir semua yang ikut, yang daftar pasti keterima, mau nilainya kecil mau nilainya besar gitu. Jadi nggak mentingin bodoh pinter, nggak mentingin gitu. Jadi semuanya direkrut sama Unpam, diambil semua. Dan bener banget komentar-komentar kayak gini, bener-bener ya. Jadi jangan cuma ngejar kuantitas tapi juga kualitasnya. Nah makanya kalian juga yang mahasiswa Unpam itu belajar benar-benar, terus tingkatin kualitas Unpam. Nah kualitas Unpam akan naik kalau kaliannya juga berkembang gitu. Kamu mau tanya setiap prodi di Unpam ada berapa kelas ya? Tergantung. Kalau kalian tanya prodi manajemen, jangan tanya, itu mahasiswanya sampai 20 ribuan. Terus kalau akuntansi juga sama. Kalau kalian tanya Sasindo itu dikit. Sekitar berapa kelas ya? Sasindo tuh 20 kelas kali. Nggak nyampe kali ya 20 kelas. Jadi tergantung prodi masing-masing. Kalau mahasiswanya banyak ya banyak kelasnya. Kalau mahasiswanya dikit ya dikit juga kelasnya gitu. Unpam hanya besar jumlah mahasiswa saja, untuk kualitas masih jauh. Tergantung pandangan kalian. Kalau kalian merasa diri kalian belajar sungguh-sungguh, jangan sampai terpengaruh dengan komentar kayak gini gitu. Jadi semangat aja gitu belajar di Unpam, benar-benar buat Unpam memiliki lulusan yang terbaik gitu. Jadi kalau kalian dapat komentar-komentar kayak gini ya terima aja, karena emang itu kenyataannya juga. Dan kita juga harus tunjukin bahwa kita sebagai lulusan Unpam itu punya bobot loh gitu, punya kualitas juga. Jadi jangan salahkan universitasnya juga, tapi salahkan individunya gitu. Untuk untuk kualitas belajarnya menurut aku Unpam tuh udah bagus banget ya.
di prodi aku Sasindo. Jadi kalau misalkan di prodi aku tuh ada yang namanya mata kuliah jurnalistik. Dan di situ aku langsung diajarin sama Bu Natalia Endah Hapsari. Hai Ibu. Bu Endah ini adalah editor, wartawan juga. Dia masih aktif sekarang jadi wartawan dan editor di Republika. Keren gak? Dan dia ngajarin kita tuh, kita langsung terjun ke lapangan, bener-bener jadi wartawan. Kalian yang mau lihat liputan-liputan yang pernah aku datengin, itu ada di Instagram aku, coba lihat di highlightnya jurnalis amatir aku tulisnya. Dan di situ itu hasil dari Bu Endah semua gitu, tugas-tugasnya Bu Endah. Jadi kemudian ada PR, Public Relation atau Humas. Kita ada mata kuliahnya juga di Sastra Indonesia. Nah, di Humas ini aku diajarin langsung sama Ibu Femi Nurbaiti. Bu Femi ini adalah orang PR langsung. Dulunya dia PR di salah satu perusahaan, kemudian dia sekarang jadi wakil rektor. Bukan wakil, asisten. Dia pernah jadi asisten rektor UIN, Pak siapa ya yang kemarin meninggal itu. Nah, jadi benar-benar orang kita belajar PR diajarin sama orang PR-nya langsung. Kita belajar public speaking diajarin sama orang public speaking-nya langsung gitu. Jadi untuk kualitas belajarnya sendiri menurut aku udah baik, sangat baik di Unpad, di prodi aku ya khususnya. Tergantung mahasiswanya gitu. Kalau mahasiswanya mau nangkep ya masuk gitu sama dosennya, tapi kalau misalkan enggak ya mahasiswanya leha-leha juga gitu. Mungkin yang perlu ditingkatin bukan permasalahan dosennya, tapi mahasiswanya harus berpikir lebih kritis. Kadang aja kita ngadain diskusi-diskusi yang mahasiswa masih males gitu dan menganggap hal itu nggak berguna gitu. Padahal diskusi-diskusi yang seperti itu tuh menunjang sekali untuk kalian memiliki pengetahuan luas gitu. Jadi mahasiswa Unpam yang aku lihat di sini males menggali sih. Rata-rata males mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus, diskusi-diskusi gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan juga. Itu ya guys. Kemudian Kak, kalau mau dapetin brosur Unpam harus ke kampus ya? Iya. Kalian nanti kalau mau dapet brosur Unpam, kalian ke PMB Unpam di Victor. Nanti minta di situ, atau kalian minta ke Unpam Pusat di depan auditorium. Ini HP-nya miring-miring terus ya. Kak, saat propesa tuh bajunya harus hitam putih atau bebas sih? Bebas, asal sopan. Biasanya untuk laki-laki ya, itu kemeja. Untuk perempuan, lengan panjang sih. Pokoknya enggak. Untuk perempuan yang penting rapi aja. Untuk laki-laki berkerah. Jadi nggak boleh, gondrong juga nggak boleh. Biasanya nanti pas propesa kalian per prodi masing-masing dikasih pita. Nah itu penanda kalian. Misalkan kalau di Sastra Indonesia ya, di prodi Sasindo nanti kalian dikasih pita ungu. Sekian banyak manusia itu salah satunya aku ada di situ kemarin. Hihi. Dari Lisam 2562. Mirip mantan. Mantan yang mana? Oke guys. Kayaknya udah deh, sekian dulu. Itu dia tadi komentar-komentar yang ada di video-video aku di TikTok ataupun di YouTube. Gimana menurut kalian? Apa masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Saksikan terus video-video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.